Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan kembali upaya pemerintah perhubungan dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam membangun ibu kota negara. Menteri Perhubungan mengatakan transportasi di ibu kota negara akan dibangun dengan konsep berkelanjutan, karena IKN akan mengadopsi sistem Smart City nantinya. Menhub Budi membeberkan alasan pemerintah Indonesia memutuskan untuk merelokasi ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Jakarta dinilai sudah terlalu padat baik dari sisi demografis maupun dari jumlah bangunan yang berdiri. Kemacetan pun ada di mana-mana. Memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur membantu pemerataan ekonomi nasional yang selama ini terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Seleksi untuk pemindahan ibu kota negara ini sudah mempertimbangkan banyak aspek seperti geografis, lahan, sosial ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Karena akan menjadi salah satu proyek strategi nasional atau PSN, maka pembangunan ibu kota negara harus didukung dengan riset dan diskusi untuk menghadirkan inovasi dan paradigma baru. Contohnya melalui diskusi yang diselenggarakan bersama para ahli. Pemerintah serta Kementerian Perhubungan juga telah berdiskusi dengan para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan universitas yang lainnya untuk mendukung kolaborasi tersebut. Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Kemenhub, Joko Suseno menyampaikan deretan langkah Kemenhub dalam membangun dan mengembangkan ekosistem transportasi di ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari konsep pembangunan jalan akan terdapat ring road dan access road. Ring road akan saling menghubungkan distrik bisnis, pemukiman, pembangunan pemerintahan hingga tempat swasta dan edukasi seperti kebun raya dan kebun binatang. Sementara itu, access road menghubungkan area monumen, museum hingga kantor menteri dan pemerintahan. Konsep jaringan jalan tersebut disusun untuk menyediakan mobilitas dan pergerakan di dalam dan di antara area ibu kota baru nantinya. Kemudian, Kementerian Perhubungan juga menyusun pengembangan bandara berkonsep Aetropolis yang berarti pintar, terintegrasi, dan terkonsentrasi pada etika lingkungan. Bandara di ibu kota baru diusahakan mampu ditempuh dalam waktu maksimal 30 hingga 45 menit saja dengan jarak maksimum 20 km dari pusat pemerintahan ibu kota baru nantinya. Saat ini di kawasan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur sudah terdapat Bandara Sepinggan Balikpapan yang bisa menampung lebih dari 30 juta penumpang per tahunnya, serta Bandara Abto Pranoto di kota Samarinda yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun. Kedepannya pemerintah akan membangun bandara khusus VIP dan juga berfungsi sebagai markas militer untuk ibu kota baru nantinya. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membangun jalur kereta api sedemikian rupa untuk mendukung mobilitas di kawasan ibu kota negara baru Republik Indonesia nantinya. Menteri Perhubungan menyatakan karena di Kalimantan Timur juga belum terdapat jalur kereta api, maka kita akan bangun dan menerapkan teknologi pada konsep penyusunan jalur kereta api. Kedepannya, Kementerian Perhubungan masih perlu mendiskusikan beberapa poin. Misalnya, fokus IKN adalah difungsikan sebagai titik pergerakan perkotaan atau sebagai sentral dari pemerintahan ibu kota baru nantinya. Lalu untuk pengembangan kota satelit, kota penyangga di tepi kota besar yang memiliki komunitas tersendiri yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda, yang harus betul-betul diperhatikan agar tidak bentrok dengan tujuan pembangunan ibu kota negara, serta kelembagaan di kawasan ibu kota negara itu sendiri. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan nantinya pemerintah akan menjamin transportasi di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur, salah satunya pembangunan kereta rel listrik atau KRL. Menurutnya, transportasi di kawasan ibu kota baru nantinya akan berteknologi canggih, diantaranya moda raya terpadu atau MRT, LRT, hingga transportasi bus modern seperti kereta api atau disebut ART. Selain itu, bus amfibi akan turut hadir melayani transportasi di ibu kota baru nantinya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan skema awal untuk pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan Sugiyarto menjelaskan pembangunan transportasi di Kalimantan Timur dibuat untuk di dalam kota dan kawasan regional nantinya. Dia menjelaskan akan mengembangkan terminal bandara hingga bisa menampung 30 juta penumpang dan landasan pasu sepanjang 3.200 meter. Sugiyarto menambahkan, kesiapan bandara juga akan dirancang untuk menerima tamu-tamu negara nantinya. Sementara itu, untuk kawasan angkutan laut, juga akan dibangun dengan memaksimalkan Teluk Balikpapan. Dia menjelaskan teluk tersebut nantinya akan dibangun sebagai pusat distribusi logistik jika memungkinkan akan dibuat pelabuhan baru di kawasan Teluk Balikpapan tersebut. Tak hanya itu, untuk transportasi darat, Kementerian Perhubungan juga akan mengintegrasikan tol yang sudah ada di kawasan Balikpapan dan Samarinda ke kawasan pusat pemerintahan ibu kota baru nantinya di Kabupaten Penajam Pasar Utara, tepatnya di kawasan Sepaku dan juga kawasan Samboja, Kutai Kartanegara. Tak hanya fasilitas transportasi, Kementerian Perhubungan juga memastikan pemerintah juga tetap mengutamakan pejalan kaki. Menurutnya, jalur pejalan kaki akan dilengkapi kanopi dan juga pohon-pohon serta skuter dan mobil juga harus berkendaraan listrik. Sementara itu, menyinggung soal sumber dana untuk pembangunan ibu kota baru nantinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati memaparkan, perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru dibagi menjadi 3 sumber, yaitu 89,4 triliun atau 19,2% melalui APBN, 253,4 triliun atau 54% melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, serta 123,2 triliun atau 26,4% dari pendanaan swasta. Menteri Keuangan mengatakan identifikasi dari masing-masing sumber pembiayaan disesuaikan dengan peruntukan dari investasi tersebut. Apabila sifatnya murni untuk barang publik, maka keseluruhannya dibangun dari APBN. Ini terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar seperti pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI dan Polri, rumah dinas ASN, TNI juga Polri, pengadaan lahan ruang terbuka hijau atau RTH, serta pangkalan militer. Untuk sumber dana yang kedua berasal dari KPBU. Pemerintah melihat bahwa instrumen dari KPBU dimiliki saat itu juga sudah bisa untuk mengatasi dan meningkatkan minat dari swasta untuk pembangunan ibu kota negara baru nantinya. Terutama untuk pembangunan infrastruktur utama seperti sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga permasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang yang lainnya. Ia melanjutkan tentang sumber ketiga dari pendanaan swasta. Menteri Sri Mulyani berharap swasta ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan yang secara keuangan masih menguntungkan bagi mereka, terutama perumahan, pembangunan perguruan tinggi, Science and Technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, serta kesehatan, pusat perbelanjaan dan MICE. Untuk menarik swasta, diperlukan strategi untuk menarik investasi dan penguatan daya asing di lokasi pemindahan ibu kota negara melalui insentif fiskal dan regulasi. Apabila peran swasta belum sepenuhnya optimal, maka perlu antisipasi dengan penguatan badan usaha milik negara atau BUMN dan badan layanan umum atau BLU sebagai agen pembangunan ibu kota negara baru nantinya.